Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai perilaku individu yang disusun oleh Khafidatul Qurnia dan Yunda Nurmalasari. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Taufikur Rahman MA. Perilaku individu dalam organisasi menurut Sophia adalah dapat memahami perilaku individu dengan baik. Terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Manusia merupakan salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting, merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi, sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Perilaku organisasi adalah pada hakikatnya hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Interaksi individu dalam sebuah organisasi tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing individu berbeda-beda. Mengamati dan mencermati perbedaan individual perlu memperhatikan tentang perilaku dan kepribadian manusia. Kepribadian merupakan konsep paling mendasar yang menjelaskan untuk serangkaian perilaku yang khas di mana individu berpikir dan bertindak ia sedang menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Perilaku manusia sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua merupakan karakteristik yang dipunyai individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik pula. Memahami sifat-sifat manusia. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Mempelajari prinsip dasar kemampuan amat penting agar dapat diketahui mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Para ahli sepakat bahwa manusia ini berperilaku karena didorong oleh keserangkaian kebutuhan. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu, dan kebutuhannya memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu menjadi lebih berarti. Dan yang kelima, orang seutuhnya. Seorang manusia perlu dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong, karena dapat menyesatkan pandangan terhadapnya. Seorang manajer mungkin saja hanya menggunakan akal dan kreativitas bawahannya, juga karakteristik atau ciri-ciri tertentu saja. Tetapi semuanya akan membentuk suatu sistem manusia seutuhnya yang mempunyai jiwa dan raga. Berikutnya, pendekatan psikoanalitis. Freud mengatakan adanya 3 unsur kepribadian manusia yang saling berhubungan sekaligus saling menimbulkan konflik. Ketiga unsur tersebut adalah ID atau das Es, yang kedua ego atau yang disebut das Ich, dan yang terakhir superego atau yang disebut dengan das Überich. ID merupakan salah satu unsur atau subsistem kepribadian yang berdasarkan pada kesenangan atau pleasure. ID adalah penggerak utama keseluruhan perilaku manusia. ID adalah kawah candra di muka yang penuh dengan keinginan yang memerlukan pemuasan segera.
Dalam kegiatannya, ID tidak terbelenggu oleh batasan-batasan etika, moral, logika, dan lain-lain faktor. Sehingga seringkali ditemukan adanya perilaku baik dan buruk sekaligus dalam waktu bersamaan atau simultan. ID bekerja secara tidak rasional dan secara impulsif. Pola-pola perilaku individu dalam menghadapi konflik. Pada setiap orang atau individu mempunyai pola-pola tertentu untuk menghadapi situasi yang bertentangan dengan pendapatannya atau jalan pemikirannya, terutama situasi yang tidak menyenangkan. Dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang demikian, kemampuan seseorang akan dipengaruhi oleh kematangan emosi atau emotional maturity dan tingkat pendidikan serta dikuatkan oleh pengalaman-pengalaman selama ia menghadapi konflik. Cara mengelola dan penyelesaian konflik dalam organisasi. Metode pertama yaitu metode stimulasi konflik. Metode ini digunakan untuk menimbulkan rangsangan anggota, karena anggota-anggota pasif yang disebabkan oleh situasi di mana konflik rendah. Sehingga metode ini sengaja digunakan manajer untuk merangsang agar konflik tersebut produktif. Metode stimulasi konflik ini meliputi pemasukan atau penempatan orang-orang ke dalam kelompok yang latar belakang, nilai, sikap, dan gaya manajerial berada dari anggota-anggota yang ada dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi dengan mengatur ulang kelompok-kelompok kerja, mengubah tatanan dan peraturan, meningkatkan kesaling bergantungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, membuat perubahan yang serupa untuk mengacaukan status quo dalam organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan yang sehat. Keempat, pemilihan manajer-manajer yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Yang kelima, menunjuk seorang pengkritik untuk dengan sengaja berargumen menentang pendirian mayoritas yang dipegang oleh kelompok tertentu. Metode yang kedua yaitu metode pengurangan konflik. Metode ini digunakan untuk mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semua menimbulkan konflik. Metode yang pengurangan konflik ini meliputi mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima oleh kedua kelompok yang sedang konflik. Yang kedua, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi konflik yang sama dengan ancaman atau musuh yang sama sebagai sumber konflik. Yang ketiga, metode penyelesaian konflik. Dalam metode ini yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik antara lain dominasi dan penekanan pada pihak-pihak yang terjadi konflik, di mana yang menang akan dapat menguasai jalannya organisasi. Sebaliknya, yang kalah memberikan jalan pada pihak yang menang. Dominasi atau penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu kekerasan, negosiasi, penghindaran, dan aturan mayoritas. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik individu integrasi dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang terdapat pada diri setiap individu. Di antara beberapa karakteristik itu yaitu perbedaan mengenai kecerdasan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Di atas telah dipaparkan beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memahami sifat-sifat manusia. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.